Tatkala dimasukkan, dilemparkan ke neraka dalam kondisi dibelenggu di tempat yang sempit, di situ mereka teriak wa thubura. Mereka ingin binasa, teriak-teriak binasa, minta kebinasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk manusia terindah, manusia termulia, manusia terbaik. Ini orang-orang biar tahu, di antara seluruh penduduk bumi ini yang pernah hidup, yang masih hidup, dan yang akan hidup, ketahuilah yang termulia adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin ada yang mengatakan itu klaim karena engkau seorang muslim. Ya, ana muslim dan ana percaya itu. Engkau nggak percaya? Buktikan. Sebutkan orang-orang yang pernah hidup di muka bumi ini, yang pernah hidup, yang mereka secara fisik indah, secara penampilan mengenakan dipandang, secara muamalah baik, secara kontribusi untuk umat manusia besar, bermanfaat, bukan dengan matinya selesai manfaat mereka. Kemudian engkau bandingkan dengan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan mendapati semuanya itu, ya, hanya butiran debu bila disandingkan dengan baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bayangkan jamaah, Allah Azza wa Jal nanti akan menampakkan apa yang anda ucapkan sekarang di hari kiamat. Tatkala seluruh umat manusia dikumpulkan jadi satu. Kalau sekarang ya ada mengatakan fulan ya orang terbaik, orang paling mulia di masa sekarang ini. Ketika nanti semuanya dibangkitkan dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, kemudian di situ Allah hendak menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang hari ini ada yang mencelanya. Tapi hari itu menjadi hari penyesalan terbesar buat mereka yang tidak mengakuin bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah manusia terindah yang pernah ada di muka bumi. Ahibati fillah, hari ini kita akan berbincang, akan mengkaji tentang perbincangan penghuni neraka. Penghuni surga ngobrol, berbincang-bincang di antara mereka. Bapak sama anak, anak sama bapak, kawan sama kawannya. Allah menceritakan hal itu. Mungkin kita akan bahas di perjumpaan yang akan datang. Penghuni neraka juga ngobrol mereka, tapi bukan ngobrol keindahan. Mereka berbincang tentang penyesalan di antara mereka sendiri. Kemudian nanti kita juga akan bahas bagaimana perbincangan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ternyata di kehidupan nanti penghuni neraka itu masih bisa ngobrol sama penghuni surga. Untuk apa jemaah? Itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga.
tatkala mereka ngobrol sama penghuni neraka, lalu mereka mendengar cerita orang-orang di neraka, siksaan yang didapat sama mereka, apa yang akan terjadi dengan penghuni surga, mereka akan semakin bahagia tatkala Allah menyelamatkan mereka. Sedangkan penghuni neraka tatkala mendengarkan ceritanya penghuni surga, itu menjadi azab buat mereka. Mereka akan semakin menyesal. Ahibati fillah, di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran ini jamaah, di dalamnya ada ilmul awwalin, ilmu yang terdahulu Allah sebutkan di sana. Peristiwa-peristiwa zaman lalu, peristiwa terjadinya banjir bandang yang menenggelamkan dunia, peristiwa adanya Romawi, adanya sebelum Romawi adanya Fir'aun, adanya Thamud, adanya Ad, adanya Namrud. Allah ceritakan yang kau tidak akan dapatkan di kitab-kitab lainnya, kecuali dengan tambahan dan penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim full, seakan-akan kau melihat kejadian itu tanpa pengurangan, tanpa tambahan. Cerita yang akan datang sebelum terjadinya kiamat, cerita setelah kiamat, iya. Cerita setelah orang-orang masuk ke surga dan masuk ke neraka, iya, udah disebutin. Ini yang namanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah tuh menceritakan nanti penghuni neraka tuh akan ngomong apa, supaya kita yang mendengarkan cerita tersebut berhati-hati dan waspada, agar supaya kita mengetahui kenapa mereka ngomong seperti itu, kenapa mereka masuk neraka. Kita juga belum berbincang tentang dahsyatnya azab neraka. Tapi kalau kita mendengar perbincangan, kita bisa bayangin, mungkin nanti ada kajian khusus membahas tentang dahsyatnya atau beragamnya azab di dalam neraka sesuai dengan amalan. Apa yang engkau tanam, itu yang engkau tuai. Barang siapa yang menanam pasir, dia akan menuai badai. Barang siapa yang menanam duri, dia akan terluka dan akan menyesal. Ada beberapa yang akan kita bacakan tentang perbincangan penghuni neraka. Yang pertama, coba dibuka Qur'annya di surat Al-Mulk ayat 6 sampai 11. Nah, tafadhal lagi, surat Al-Mulk ayat 6 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan.
suara sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang pada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami di ruangan yang kecil Anda menyampaikan peringatan Allah Azza wa Jalla. Semua orang di berbagai penjuru dunia dapat menyimak peringatan ini, dapat menonton, dapat merenungkan kalau mau. Di mana ada listrik, di mana ada sinyal dan ada alat yang dipegang, orang itu bisa cari apa yang dia inginkan. Maka dikatakan kepada mereka, alam ya'tikum nadhir. Kata mereka, ya udah datang. Tapi kita dustakan. Dari awal mereka nggak suka sama peringatan-peringatan itu. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam yang beliau sudah meninggal dunia 1431 tahun yang lalu. 1431 tahun yang lalu. Tapi kenapa sekarang ramai? Allah ingin menyampaikan peringatan ini kepada mereka. Nggak ada alasan lagi kalian. Di berbagai penjuru dunia, di Eropa, di Amerika, nama Muhammad alaihissalam muncul di media-media mereka, di medsos mereka. Lalu ada yang mengatakan belum datang, beliau sudah meninggal 1431 tahun yang lalu, tapi Allah ingin orang-orang dunia mendengar lagi tentang Nabi Muhammad SAW. Nggak ada alasan. Maka ketika ditanyakan kepada mereka, datang kepada kalian peringatan, malah iya datang, tapi kita mendustakannya, kita nggak percaya. Bahkan kita mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa. Yang lebih parah lagi, kita mengklaim tuh para nabi yang diutus. Apa kata mereka? In antum illa fi dhalalin kabir. Ini ucapan penghuni neraka. Mereka mengakuin dosa mereka. Kita sampaikan kalian itu orang-orang yang berada dalam kesesatan yang besar. Kenapa Perancis? Kenapa orang-orang membuat karikatur itu? Karena mereka nggak percaya. Tapi peringatan Allah udah nyampe kepadamu, udah sampai. Nggak ada alasan lagi engkau untuk menolak. Dengan alasan apa? Dikatakan, oh kita terima beritanya nggak benar, bacing benar. Lalu apa kata mereka jemaah? Setelah mereka mengakuin itu, bahwa mereka melakukan kesalahan, peringatan udah datang, lalu mereka mengatakan waqalu law kunna nasma' au na'qil. Mereka mengatakan andai kata kita dulu mau mendengarkan, dikasih tahu nih ustadznya ceramah, dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita mau dengar, kajian nggak didengerin. Jamaah, kita bisa ngelihat sekarang ini. Antum bisa ngelihat, antum masuk ke YouTube, antum lihat berapa orang yang dengarkan kajiannya ustadz dan berapa orang yang mendengarkan musik. Berapa orang yang mendengarkan Al-Quranul Karim dan berapa orang yang mendengarkan musik. Engkau bisa lihat kajian-kajian itu yang nonton hanya beberapa ribu, tapi tontonan-tontonan yang omong kosong, bahkan sebagian tontonan mengandung dosa, yang nonton itu puluhan juta. Kenapa? Memang banyak orang yang nggak mau dengar kajian, nggak mau dengar peringatan, ditutup kupingnya. Lewat peringatan dia langsung, bukan dia tonton, dia jadi follower mungkin. Anak kadang-kala bingung memang ketika melihat kita ngobrol sama teman-teman di studio tentang channel kita ya,
Kita ingin bagaimana channel SRB ini, kita punya Lorong Faradisa, itu bisa didengar oleh orang banyak. Tapi kadangkala yang nonton ya cuma 10.000, 20.000, subscribernya 800.000. Kalau 10% aja yang nonton seharusnya 80.000. Ketika ngelihat kita Instagram ada 1,5 juta followernya. Kalau yang nonton 10%, 150.000 gitu loh. Artinya yang sudah menjadi subscribe itu belum tentu nonton. Yang jadi follower belum tentu nonton. Ingat, para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Para nabi itu mewariskan ilmu. Dan tugas pewaris para nabi yang menyampaikan. Nabi mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Makanya kejadian Perancis ya yang seperti itu kemarin ini benar-benar suatu momentum untuk kembali menyampaikan atau menyegarkan peringatan Allah Azza wa Jalla. Allah telah mengutus seorang nabi namanya Muhammad SAW, penutup para nabi. Tapi engkau mau dengar enggak? Maka penghuni neraka mengatakan, kalau kita mau dengar, pertama dengar dulu. Dengar dulu. Karena untuk mendapatkan hidayah, itu ada jalannya. Salah satu jalannya mendengarkan. Kalau engkau nggak mau dengerin, kasih tahu nggak mau dengerin, dimatikan. Yang didengarkan perkara-perkara yang tidak berguna, yang hanya membuat perutmu ketawa, bukan mulutnya lagi yang ketawa, perutnya ketawa kadang-kala. Hanya itu yang diinginkan. Maka kata penghuni neraka, kita kalau mau dengerin, mau memikirkan, nggak mungkin kita jadi penghuni neraka. Nggak mungkin. Gimana jamaah kita mau jadi penghuni neraka? Andai kata kita sedang di jalanan, lalu ada yang namanya rambu-rambu. Tertulis di sana, jalan ini jalan buntu di depan jurang. Mungkinkah kita akan terus melaju untuk jatuh di jurang? Nggak mungkin. Tapi karena kita nggak baca rambu-rambu itu. Kita nggak baca. Atau kita baca nggak paham, nggak mau direnungkan. Tulisan, hati-hati licin, jangan ngebut. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mau gimana lagi? Allah ceritakan hal itu agar kita nggak jadi seperti itu. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 12 sampai 16. Coba dibaca. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Apabila ia atau neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan pada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan sebagai tempat kembali bagi mereka?
Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya atau surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah ceritakan peristiwa yang terjadi di padang mahsyar. Bagaimana tatkala orang-orang ini digiring ke neraka, bagaimana neraka tatkala melihat orang-orang tersebut. Ini belum nyampe nih. Neraka belum nyampe ke mereka, mereka juga belum masuk ke neraka. Mereka mendengar suara gemuruh neraka yang membuat jantung itu bisa putus. Ketakutan mereka mendengar suara tersebut. Berapa banyak orang kalau dikagetin, tau-tau pingsan. Mendengar suara yang menakutkan, nggak bisa bergerak dia. Ketakutan. Tatkala dimasukkan, dilemparkan ke neraka, dalam kondisi dibelenggu, di tempat yang sempit, di situ mereka teriak, wa thubura. Mereka ingin binasa, teriak-teriak binasa. Minta kebinasaan. Biasanya orang kalau punya musibah kadang-kala dan tidak mampu menerimanya, dia berharap mati, dia berharap binasa, dia nggak ingin hidup. Mereka teriak-teriak, melampiaskan kesedihan dan penyesalan mereka. Lalu dikatakan, hari ini engkau jangan minta kebinasaan sekali. Silahkan kau berulang kali teriak-teriak, silahkan. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Tidak akan menjadikan dirimu jadi lebih. Kalau di dunia jamaah, orang itu dengan teriak, kadang-kala kan penyesalan mereka, bukan penyesalan ya, musibah itu jadi lebih nyaman, legalah dia. Tapi di sana nggak ada kelegaan buat mereka. Maka dikatakan, la tad'ul yawma thuburan wahida. Kalian jangan minta kebinasaan sekatu. Silahkan engkau minta berulang-ulang. Tapi tetap itu tidak akan meringankan siksa buat kalian. Lalu Allah menyebutkan, terus mana yang lebih baik? Itu penghuni neraka teriak-teriak nantinya. Minta kebinasaan. Mana yang lebih baik? Surga Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan bicara apa yang dibicarakan oleh penghuni surga. Ahibati fillah. Di surat Al-A'raf ayat 38-39 Allah Azza wa Jal menceritakan tentang penghuni-penghuni neraka yang masuk. Mereka masuknya nggak berbarengan. Ada yang udah masuk duluan, ada yang masih menyusul. Semua sesuai dengan amalannya. Akan terjadi dialog antara yang masuk duluan dengan yang masuk terakhir, dengan yang menyusul. Apa obrolan mereka? Mari kita simak. Di surat Al-A'raf ayat 38-39. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat
setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan pada orang yang masuk terlebih dahulu, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksa api neraka yang berlipat ganda kepada mereka." Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui." Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu atas karena perbuatan yang telah kamu lakukan." Barakallahu fikum. Nih, bagaimana di dalam neraka itu, mereka udah masuk neraka bareng-bareng, sudah di dalam neraka, mereka saling melaknat, saling mencaci maki. Mereka ingin melampiaskan tadi yang namanya penyesalan mereka. Orang yang masuk duluan, pemimpin-pemimpin mereka, guru-guru mereka, yang masuk duluan ke neraka, mereka mengatakan, orang-orang yang terakhir masuk mengatakan, "Wahai Rabb kami, ini mereka ini loh yang menyesatkan kami." Banyak ungkapan, ya apa kata guru lah. Kadangkala orang bawah itu ikut kata komandan-komandan mereka. Lalu pada hari kiamat, para pengikut ini akan mengatakan kepada Allah, "Tuh ya Allah, mereka ya Allah yang menyesatkan kami." Lalu kata mereka, "Fa'atihim adaban dhi'fan minan nar." Berikan kepada mereka ya Allah berlipat ganda azab. Subhanallah syama. Karena mereka merasakan gara-gara pemimpin-pemimpin ini, gara-gara tokoh-tokoh ini yang selama ini dalam kehidupan dunia mereka diidolakan. Ini orang-orang jadi followernya mereka. Tatkala mereka masuk neraka, mereka minta tuh tokoh-tokoh dikasih azab lebih. Tapi kata Allah, likullin difa, semuanya dapat kelipat gandaan itu sesuai dengan amalannya. Kalian cuma nggak tahu. Hanya saja itu menjadi siksa batin mereka. Ternyata harapan mereka selamat nggak ada. Mau selamat gimana? Nih yang diikutin masuk neraka. Dan ingat sabda Nabi SAW, "Al-mar'u ma'aman ahab, atau anta ma'aman ahbabta." Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kenapa kita nggak boleh mencintai orang-orang kafir? Kenapa kita nggak boleh memberikan loyalitas kita kepada orang-orang kafir? Karena mereka bakal masuk neraka gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nanti ketemu di surga sama orang-orang kafir fulan-fulan, kata siapa? Engkau dengar cerita dari mana? Tatkala ada orang kafir dalam neraka, nggak ada. Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Akhirnya pemimpin-pemimpin ini mengatakan, udah kalian itu apa sih? Kenapa kalian minta sama Allah supaya kita diazab berlipat ganda? Kalian nggak punya keutamaan atas kita, kemudian kalian boleh meminta sama Allah agar kita dikasih azab. Sudah kalian rasakan tuh azab. Ketika itu jemaah, pemimpin-pemimpin ini yang di neraka mengatakan kepada pengikut-pengikut mereka, "Fadzuqul azab bima kuntum taksibun." Rasakan ini azab karena kelakuan kalian. Bukan jangan katakan karena mengikutin kita, karena kelakuan kalian sendiri. Siapa yang nyuruh kalian mengikutin kita? Kira-kira seperti itu yang dikatakan. Jadi kalian dapat azab itu bukan karena mengikutin kita, karena kelakuan kalian sendiri. Ahibati fillah, kalau kita melihat di ayat-ayat yang lainnya, Allah memperjelas jemaah bagaimana orang-orang yang masuk neraka itu penyebabnya karena menolak Al-Quranul Karim ini, karena tidak mau mendengarkan petunjuk Al-Quranul Karim. Kembali kepada cerita
di surat Al-Mulk tadi. Mereka mengatakan ketika udah masuk neraka, "Lau kunna nasma' au na'qil." Kalau kita mau mendengarkan sebenarnya, mau dengerin nih kajian sebentar. Dengerin nih Quran. Duduk. Coba dipikirkan kehidupan ini. Maka kalian nggak akan masuk neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, tafadhol kita akan baca surat As-Saba ayat 31 sampai 33. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan pada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata pada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami akan menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata pada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata pada orang-orang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu siang, pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum jamaah. Jadi semua itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Engkau nggak akan diadab dengan amalan orang lain. Makanya Allah ceritakan nih, bagaimana orang-orang kafir ini menyatakan kami nggak akan beriman dengan Al-Quranul Karim, wala dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Itu ajakan mereka, propaganda mereka sampai hari ini. Ada orang-orang yang menyerukan agar tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Muslim, sebagian Muslim mengatakan Al-Quran itu bikinan Muhammad alaihi salatu wassalam, yang disusun oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Quran itu bukan kitab suci, subhanallah. Maka nanti tatkala mereka disidang, lalu mereka saling berbantah-bantahan. Kalau disebutkan dalam ayat ini orang-orang yang lemah dan orang-orang yang menyombongkan diri, ini adalah para pengikut dan tokoh-tokoh mereka.
para tokoh yang punya harta, yang punya kedudukan. Ini orang-orang yang lemah yang menjadi pengikut. Karena kadang-kala dia menjadi pengikut ya karena syahwat juga, karena fulus, karena harta. Apa kata mereka? Laula antum lakunna mu'minin. Andai kata bukan gara-gara kalian. Ini ucapan mereka nantinya. Pasti kami sudah beriman. Ini gara-gara kalian nih. Kata para tokoh, para pemimpin, para guru-guru ini, mereka bertanya, anahnu sadatnakum 'anil huda? Apakah kami menghalangi kalian dari mengikuti petunjuk? Kami memaksa kalian untuk menjadi pengikut kami. Ketika petunjuk itu datang, apakah kami yang menghalangi kalian? Enggak. Kalian memang pelaku dosa. Maunya kalian ikut kita. Maunya kalian. Baru sadar tuh para pengikut. Karena memang nggak dipaksa untuk mengikuti. Lalu mereka mengatakan, ya sebenarnya gara-gara kalian sih yang selalu menghiasi keburukan seakan-akan itu kebenaran, kebaikan. Kalian gambarkan yang batil itu seakan-akan itu al-haq. Dengan media-media, dengan ucapan-ucapan kalian ya. Berapa banyak kita melihat kebatilan itu dibungkus dengan kebenaran, diikutin sama orang. Itu yang terjadi. Siang malam kalian godain kita sebenarnya. Katanya para pengikut nih. Katanya orang-orang yang lemah. Siang malam. Nggak berhenti-berhenti. Maka media nih jamaah subhanallah. Kalau dikatakan dulu makrul lail wan nahar. Kerjaan kalian bermakar godain kita siang malam. Dan hari ini siang malam beneran jamaah. Bisa 24 jam tuh. Godaan itu datang. Membuat para pengikut ini tergoda. Mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ajakan-ajakan yang nyeleneh. Sekali lagi mereka yang memiliki media yang dapat menyebarkan propaganda tersebut. Kalian perintahkan kepada kami untuk kufur kepada Allah. Gak beriman sama Allah. Membuang agama. Seakan-akan agama ini ya menjadi penghalang dari kemajuan. Ya mereka akhirnya menyembunyikan penyesalan itu. Ketika mereka melihat azab Allah SWT. Ya udah gak bisa apa-apa. Perdebatan yang terjadi itu bukan berarti dapat meringankan azab buat mereka. Mereka selamat dari azab Allah SWT. Nggak ada. Udah selesai. Waktu kita itu cuma hidup di dunia ini. Ketika ajal datang menimpa, nggak ada lagi sudah jemaah. Ahibati fillah. Di surat Fussilat. Ayat 29. Kita akan menyimak bagaimana orang-orang kafir ini minta kepada Allah, kepingin lihat mana yang menyesatkan kami, kata dia. Mereka ingin melampiaskan marah mereka, namun mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar orang-orang yang menyesatkan mereka itu ya paling tidak mereka bisa menginjak-injak mereka dengan kaki mereka. Sakit hati, dibohongin. Tapi engkau mau dibohongin. Dibacakan ayat Allah nggak mau, disampaikan hadis Nabi nggak mau, malah dikatakan orang-orang menyampaikan kebenaran ini dianggap pendusta. Dianggap orang-orang yang terbelakang, yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Coba dibaca surat Al-Fussilat ayat 29. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا أرنا الذين وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس
naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Dan orang-orang yang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami meletakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah atau hina. Bayangkan jemaah, mereka sakit hati masuk neraka nih mereka. Mereka merasa dibohongin, disesatkan oleh, ya ada golongan dari bangsa jin, ada golongan dari bangsa manusia yang mereka berkolaborasi untuk menyesatkan manusia. Dengan apa? Dengan berbagai cara. Mereka minta supaya mereka bisa berjumpa. Mana sih yang menyesatkan kita dulu? Wahada fulan. Kenapa jemaah? Kalau kita mundur ke 3 ayat sebelum ayat yang kita baca, kita akan tahu model dan cara mereka menyesatkan manusia itu kayak apa, supaya kita jangan tergoda sama bentuk-bentuk penyesatan yang dibungkus dengan ya kebenaran. Coba kita baca ayat 26 sampai 28 di surat Fussilat. Nah, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras pada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan pada mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Barakallahu fikum. Mereka itu gak mau dengerin Quran, bahkan menghasut orang supaya gak mendengarkan Al-Quran. Coba kita ngelihatnya, acara-acara di televisi, di mana-mana, berapa persen sih di dalam program-program itu yang memperdengarkan manusia kepada Al-Quranul Karim? Nggak ada. Kalau ada pun 1-2 jam, selesainya jangan dengerin Quran. Tapi itu pilihan kita. Makanya tatkala masuk neraka, mereka mana sih bangsa jin dan manusia yang menyesatkan kami? Nggak bisa, itu pilihanmu. Sekarang kita kalau dihadapkan ke sebuah televisi, kita pegang remote nih. Di sana ada acara-acara yang menarik, yang sesuai dengan nafsu kita. Di situ ada acara-acara untuk mendengarkan Al-Quran Karim, mendengarkan ayat-ayat Allah, tapi kita milih mana pada waktu itu? Engkau pilih mana? Kan pilihanmu. Apakah para pemimpin-pemimpin itu memaksamu untuk menonton hal-hal yang tidak berguna? Enggak. Engkau kan yang pegang remote. Engkau yang bisa taruh nomor 1, nomor 7, nomor 10. Namun mereka membuat program yang membuat manusia untuk meninggalkan Al-Quran Karim. Ya, usaha itu ada. Oleh karena itu, nggak ada keringanan buat mereka, jemaah. Mereka berdebat.
mereka meminta keringanan jamaah. Coba kita baca surat Ghafir. Surat Ghafir. Nah, bagaimana ayat 47 sampai 50, bagaimana perdebatan mereka. Mereka ingin meminta keringanan karena mereka merasa ditipu ya. Kadang-kadang ini orang yang ditipu, kan anak-anak ketipu Ustaz, umpamanya. Gimana lah minta keringanan? Kok antum bisa ditipu? Antum nggak belajar. Kembali masalahnya kita nggak mau dengar. Mereka berdialog, berdebat, berbantah-bantahan. Antara siapa? Kembali ke antara pengikut dengan pemimpin nih. Sama tokoh-tokohnya nih. Yang menjadi pengikut merasa ditipu sama tokoh-tokohnya. Tokohnya mengatakan, kalian yang mau ikut kita. Kok sekarang kita disalahkan sama kalian? Bukankah udah datang peringatan kepada kalian? Kok malahan kalian mau mengikuti kesesatan? Nah, silakan dibaca. Wa idh yatakhajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lilladzina istakbaru فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata pada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kami semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan putusan antara hamba-hambanya. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata pada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah pada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang padamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Subhanallah syafa'ah. Tuh mereka berbantah-bantahan, lalu nih para pengikut yang lemah, biasanya kan yang jadi pengikut tuh yang lemah. Siapa yang diikutin yang kuat, yang mereka ikutin. Apa yang mereka katakan? Kita kan jadi pengikut kalian dulu, menservis kalian, melayani kalian, ngikutin kalian. Kira-kira kalian bisa nggak? Ya, sebagian azab kami ini gimana, dilepaslah. Apa kata para tokoh mereka? Gimana kita sama-sama di neraka ini? Mau dilepas gimana azabnya? Mau kemana kita? Karena mereka tahu nggak mungkin nih tokoh-tokoh mereka meringankan azab, lalu mereka meninggalkan tokoh-tokoh mereka, cari solusi lain. Apa? Mereka berdialog sama penjaga-penjaga neraka jahanam. Dia minta agar para malaikat itu berdoa memohonkan kepada Allah agar diringankan azab penghuni neraka sehari saja. Sehari.
Jemaah, ketika di dunia kita melihat orang-orang yang dipenjara itu ada yang namanya keringanan hukum buat mereka. Akhirnya mereka dipotong masa tahanan, dipotong kelakuan baik, ini itu macam-macam, barulah mereka bisa keluar. Yang seharusnya 10 tahun jadi 7 tahun. Kadang-kala ada seperti itu, atau separuhnya di hari kiamat. Tuh orang minta sehari, bukan setahun, sehari. Apa kata malaikat penjaga neraka jahanam? Nggak didoakan, nggak dimintakan kepada, ditanya. Apa pertanyaannya? Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinah. Udah datang nggak utusan-utusan Allah kepada kalian, membawa kebenaran, membawa penjelasan-penjelasan? Kata mereka, iya udah datang. Apa kata malaikat penjaga neraka jahanam? Fad'u, silahkan kalian minta sama Allah. Kalian minta keringanan, minta sendiri kalian. Dan kita tahu doa orang-orang kafir omong kosong, karena kalian memang tidak mau mengikuti kebenaran. Ahibati fillah, apa sih propaganda para tokoh, para pemimpin ini kepada pengikutnya, agar pengikutnya itu tertarik untuk mengikuti ajaran mereka, untuk mengikuti jalan mereka, gaya hidup mereka? Salah satu propaganda mereka itu mengatakan, udahlah kalian nggak ada urusan, kalian ikut ana, masuk surga nanti. Dosa-dosa kalian ana yang nanggung, nggak usah takut. Ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang mengatakan kepada anak buahnya, udah kau bunuh dia umpamanya, dosanya aku yang tanggung. Engkau siapa bisa nanggung dosa kita? Tapi banyak orang termakan dengan propaganda ini. Allah ceritakan di surat Al-Ankabut ayat 12. Nah, silakan dibaca. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. Dan orang-orang yang kafir berkata pada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sungguh mereka benar-benar pendusta. Para pendusta, jemaah. Tapi kenapa kok diikuti? Karena tatkala kita mengikuti penyeru-penyeru kebatilan tuh, nafsu kita mau. Jadi propaganda mereka itu kayak gitu. Udah kau ikut aku, dosa-dosamu aku yang tanggung, aman. Kalau ikut aku, nanti ketika dihisab, ketika lewat neraka jahanam, selamat insyaAllah. Engkau mikul dosamu sendiri nggak mampu kok mau mikul dosa orang lain. Maka hati-hati dengan ungkapan-ungkapan yang mengatakan kalau engkau ikut aku, dosa-dosamu diampuni, sudah selesai. Loh, yang dosa-dosanya akan diampuni itu kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini anak sampaikan kepada seluruh penduduk bumi ini yang sedang ribut dengan urusan Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta sama Allah, pencipta langit dan bumi ini, ikutin aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Terus, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kalian diampuni. Subhanallah jamaah. Itu yang benar. Tapi kalau ada tokoh-tokoh di masyarakat ya, yang menyampaikan kepada pengikutnya, kalian jangan takut, ikut aku, dosa kalian diampuni semuanya. Atau nanti aku yang nanggung dosa kalian. Nanti kalian semua masuk surga dulu, aku yang nungguin. Subhanallah. Nggak ada kayak gitu.
itu hanya propaganda, hanya tipuan, hanya kebohongan dan dusta. Nanti mereka akan menyesal. Dan yang terakhir nih, di surat Al-Ahzab, sebelum yang terakhir nih, surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68, Allah menyampaikan, menceritakan kepada kita ucapan penghuni neraka. Apa yang mereka katakan nanti? Ya, silakan dibaca. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan ke dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula pada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu ungkapan penghuni neraka. Apa kata mereka? Kami cuma pengikut, kami ngikutin, ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Kalau mau ikut-ikutan, ikuti Allah dan Rasulnya. Makanya mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalau dulu kami mau nurut sama Allah, dikasih tahu nih lo, Allah minta kita seperti ini. Disampaikan ini lo sabda Nabi SAW. Tapi nggak mau. Apa kata mereka? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kita tuh menuruti, mematuhi pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami. Mereka benar-benar menyesal, tapi nggak ada gunanya, jemaah. Mereka ingin keluar dari neraka. Mereka ingin memperbaiki kesalahan mereka untuk hidup kembali di dunia, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada kesempatan itu. Nggak lama kita hidup di dunia. Maka yang bisa mereka lakukan, mereka minta supaya yang menyesatkan mereka ini diadab double. Dilaknat dengan laknat yang besar. Tapi apakah itu akan meringankan azab buat mereka? Nggak ada. Barakallahu fikum. Masih ada beberapa pembicaraan penghuni neraka di dalam Al-Quranul Karim yang seharusnya kita baca Quran, ketika lewat ayat itu kita merenungkannya. Insya Allah mungkin pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang pembicaraan penghuni neraka dengan penghuni surga, obrolan di antara mereka, agar kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besarnya kepada penghuni surga dan memberikan azab yang sangat menyakitkan buat orang-orang yang berada di neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab.